Bapak Ibu dan saya, suka nggak suka, siap atau nggak siap, kita masuk dalam kehidupan akhir zaman yang dimana Tuhan sedang bekerja untuk membawa manusia-manusia di dalam dunia ini menjadikan seluruh bangsa murid, dan Tuhan punya program untuk bawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setan juga punya program untuk apa? Membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kebinasaan yang kekal. Makanya di akhir zaman ini, Bapak Ibu dan saya, mumpung masih Januari, ya, jangan sampai kita menjalani hidup di akhir zaman ini berjalan tanpa Tuhan. Amin. Ya, kita harus berjalan dengan Yesus setiap hari. Setiap hari iblis menggoda, setiap hari Yesus membela kita. Setiap hari iblis ingin menjatuhkan Bapak Ibu dan saya, setiap hari Yesus juga menghancurkan segala kuasa-kuasa si jahat. Ya, setiap hari iblis ingin mencuri berkat Bapak Ibu dan saya, tapi setiap hari juga Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Jadi berjalan bersama Tuhan setiap hari, berjalan bersama Yesus setiap hari, itu adalah pesan dari kekristenan kita. Kekristenan tanpa Yesus adalah kekristenan yang bohong. Kekristenan tanpa Yesus adalah kekristenan yang apa? Yang hidupnya tidak ada kuasa. Menjadi orang Kristen, hidup Bapak Ibu dan saya harus berbuah, kata Alkitab. Ya, menjadi orang Kristen Bapak Ibu dan saya bisa menghasilkan buah. Ya, pekerjaanmu diberkati, usaha Bapak Ibu dan saya diberkati. Ya kan, anak-anak juga punya masa depan yang diberkati. Karena program Tuhan juga dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya, 2025 pengamat boleh mengatakan masa sukar, masa sulit. Memang kenyataannya memang begitu. Ya, akan ada PHK di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan banyak yang ditutup, orang cari kerja susah. Udah begitu banyak virus, penyakit di mana-mana, tetapi anak Tuhan yang berjalan dengan Tuhan Yesus setiap hari, dia akan tetap melihat, bisa melihat apa? Lumbung-lumbungnya tetap diberkati Tuhan. Amin. Ya, kalau kita dekat sama Tuhan, kita berjalan dengan Yesus setiap hari. Di tangan Bapak Ibu dan saya ada kuasa, sehingga apa saja yang dikerjakan oleh kita, anak-anak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Amin. Ada banyak hal yang luar biasa kalau kita berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan kekuatan sendiri, kita belajar dari masa lalu. Banyak kegagalan yang kita dapatkan karena apa? Dengan kekuatan sendiri. Ya, berjalan mengandalkan manusia, Alkitab mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, berjalan dengan keuangan kita, ya kan? Uang tidak bisa menjamin. Di zaman Covid banyak orang yang punya uang, ya tidak bisa mendapatkan rumah sakit, tidak bisa mendapatkan bantuan dari rumah sakit secara cepat. Ya, orang yang punya jabatan pun tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya berjalan bersama Tuhan setiap hari, Bapak Ibu akan lihat perbuatan ajaib Tuhan berikan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkat-berkat Tuhan yang ajaib yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Bahkan anak-anakmu, keturunanmu, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Kita tidak utang-utang, kita tidak tidak miskin bangkrut. Ya, berjalan bersama Tuhan, segala sesuatunya akan ditambahkan. Dan masa depan kita diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, berdoa sudah tidak disuruh-suruh lagi. Kalau kita mengatakan kita menjadi orang Kristen, namanya doa, sesuatu hal yang membuat hati kita bersuka cita. Tetapi dalam prakteknya sebagai orang Kristen, orang disuruh berdoa aja malas. Orang disuruh berdoa dalam acara keluarga, itu tunjuk-tunjukkan Bapak Ibu. Ya, ada banyak acara kita kemarin Natal dan Tahun Baru. Kumpul keluarga, ketika disuruh berdoa, ya, ayo Amang berdoa, jangan saya lah, sakit giginya aku, katanya begitu. Ada banyak alasan Bapak Ibu. Ya kan? Ya, Inang berdoa, tak pandainya aku berdoa, gak bisanya aku berdoa bahasa Indonesia, bahasa Batak boleh? Jangan Inang, karena yang datang ini gak bisa bahasa Batak, bahasa Indonesia semuanya. Ada aja alasannya. Ya kan? Ketika disuruh, ayo anak muda kau berdoa, jangan aku, kan ada bapak tua yang pelayanan di gereja. Ada banyak alasan di sana. Tapi nanti kalau sudah sakit, sudah ada selang di sini Bapak Ibu, ya kan, baru dipanggil berdoa, baru mati-matian berdoa. Mujizat itu terjadi, tiada perkara yang mustahil. Ya kan? Apakah menjadi orang Kristen seperti itu Bapak Ibu? Ya kan? Bapak Ibu lihat orang-orang yang dipakai Tuhan di Alkitab. Ya, mereka tidak hitung-hitungan kepada Tuhan tentang hal berdoa. Justru mereka menjadikan doa adalah nafas hidup mereka ketika mereka mengasihi Tuhan. Ya kan? Tetapi kalau kita berdoa dan selalu berjaga-jaga, Tuhan akan luputkan Bapak Ibu dan saya dari segala mara bahaya. Tuhan akan luputkan Bapak Ibu dan dari maut. Coba lihat Daniel.
Ketika dia sehari 3 kali dia berdoa. Ketika dilempar ke gua singa. Ya, Allah yang dia sembah. Allah yang selalu dia ajak untuk berkomunikasi. Allah yang dia cintai. Yang Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah itu sendirilah yang menolong Daniel di gua singa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dan saya berdoa, tekun di dalam roh dan terus berjaga-jaga. Ketika tahun 2025 ada maut, ada bahaya, ada celaka, ada masa-masa sukar, pribadi yang sering kita ajak ngobrol, yang sering kita ajak komunikasi adalah pribadi namanya Yesus. Dia sendirilah yang akan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Momen penting bukan naik gaji Pak. Momen penting bukan hanya kita diterima kerja. Aduh Pak Pendeta puji Tuhan, terima kasih atas doanya. Saya naik jabatan dan segala macam. Ya itu mungkin momen penting bagi kita. Tapi bagi Tuhan adalah apa? Momen pentingnya ketika Bapak Ibu dan saya duduk di samping tempat tidur kita atau duduk di ruangan kita dan kita menyapa Tuhan di dalam doa kita. Oh itu sangat penting bagi Tuhan. Karena apa? Karena bagi Tuhan pekerjaan kita ya biasa-biasa saja. Ya Bapak Ibu punya uang banyak, Tuhan lebih kaya daripada kita. Ya kan, Bapak Ibu naik jabatan, Yesus jabatannya apa? Raja di atas segala raja. Apa yang mau diiriin dari kita Bapak Ibu ya kan? Orang iri kita karena kita punya jabatan, bisa saja. Orang iri kita karena kita punya uang, bisa saja. Tapi Tuhan tidak pernah iri sama Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena kekayaan kita, jabatan kita, apapun yang kita punya, tidak bisa menandingi apa yang Tuhan punya di kerajaan sorga. Ya, tetapi ketika Bapak Ibu dan saya, kita datang dengan hati yang tulus, datang berdoa, bangun pagi, kita katakan, selamat pagi Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas setiap nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepadaku, sehingga hari ini aku masih bisa hidup. Tuhan senang dengan doa pagi. Nah, kalau hidup Bapak Ibu dan saya ada firman, Alkitab mengatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan Bapak Ibu dan saya tidak tersesat. Iya kan? Ada firman, ya Roh Kudus akan mengingatkan firman yang telah kita baca. Orang kalau ada firman, ada masalah, dia kuat. Orang kalau ada firman Tuhan, ada tantangan, dia tidak akan pernah mundur. Ya, orang kalau hidupnya membaca firman Tuhan, ketika sesuatu belum terjadi, dia tidak akan pernah putus asa. Ya, dia selalu mengatakan apa? Memang waktunya belum yang terbaik. Dan Tuhan pasti kasih waktuku yang terbaik. Ya, tidak mudah melangkah dengan iman. Benar Bapak Ibu? Tidak mudah ketika rumah tangga sedang diproses. Tidak mudah ketika anak-anak muda. Ya, sampai mungkin ada yang setahun, 2 tahun belum mendapatkan pekerjaan. Udah kirim CV sana sini. Udah melakukan yang terbaik. Tetapi dengan firman, Bapak Ibu dan saya anak muda, engkau akan mampu melewati padang gurun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, hari ini saya ingin ingatkan, baca Alkitabmu, ya teranglah jalanmu dan engkau tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Di dalam terang kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan itu pasti baik adanya untuk kehidupan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kita orang Kristen Bapak Ibu. Saya banyak lihat orang Kristen pakai salib, ya, tapi masih ngerokok di mall. Salibnya kayak rantai kapal Bapak Ibu ya kan. Waduh, ya ngerokok ya. Saya masih melihat banyak orang Kristen pakai salib, minumnya mabuk-mabuk ya di tempat minum-minum. Saya masih banyak melihat orang Kristen pakai salib, tapi ngomongnya jorok ya, perkataannya sia-sia. Ya, dan akhirnya menjadi batu sandungan. Orang dunia mengatakan, orang Kristen kok ngomongnya jorok ya? Orang Kristen suka mabuk ya? Orang Kristen suka berzina ya? Orang Kristen suka ini ya? Ya, kalau kita melakukan hal itu, yang malu adalah Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan yang tidak baik dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya, memang menjadi orang Kristen memang pikul salib memang berat. Ya, jangan tidak mudah. Ya, makanya Papa Raji selalu mengatakan menjadi orang Kristen itu berjuang. Ya, jaga pertobatan itu berjuang, jaga kekudusan itu berjuang. Ya, makanya teladan kita adalah Yesus. Bapak Ibu, orang yang taat sama Tuhan di tahun 2025 adalah orang yang menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, taatlah, jadilah pelaku firman. Ya, doa saya Bapak-bapak menjadi pribadi yang taat. Kemanapun engkau melangkah, selalu jaga pertobatanmu, selalu jaga kekudusanmu. Ya, ibu-ibu kemanapun engkau melangkah, menjadi istri yang taat, ya jaga pertobatanmu, jaga kekudusanmu. Anak-anak muda kemanapun engkau melangkah,
jauh dari orang tua, tetap jaga pertobatanmu, tetap jaga kekudusanmu. Ya, taatlah, ini akhir zaman. Bukan waktu-waktu kita santai-santai, bikin dosa dan sebagainya. Makanya saya katakan, ayo kita taat. Ya, Bapak Ibu Tiberias, kita dipersiapkan jadi warga sorga. Ya, 2025 dengan segala keterbatasan kita, serahkan aja sama Tuhan. Ya, apa yang tidak mampu kita lakukan, serahkan saja sama Tuhan. Ya, tapi satu yang Tuhan minta bagi Bapak Ibu dan saya, jaga ketaatan. Kenapa Tuhan minta ketaatan? Karena kita mampu melakukannya. Ya, jaga pertobatan, jaga kekudusan. 2025 adalah tahun yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Akhir zaman akan ada banyak hal yang membuat kita takut. Bencana alam, ya, krisis ekonomi. Tapi walaupun 1000 rebah kiri kanan kita, tapi kalau kita berjalan bersama Yesus setiap hari, yang jahat itu tidak menimpa kita. Amin. Kita ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dan pegang janji itu di akhir zaman ini. Jangan kita tinggalkan Yesus. Karena Alkitab mengatakan di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kita berbuah banyak. Dan banyak hal yang mustahil bagi kita, Tuhan kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya anak muda, jaga pergaulan baik. Pak Pendeta, teman-teman saya ngajak dugem, jangan ditemanin. Katanya cuma duduk-duduk doang di tempat dugem. Gua mau nanya, emang di rumah lu gak ada tempat duduk? Ya kan? Kalau cuma duduk-duduk doang, kita duduk di gereja aja. Iya kan? Kita cari mall, kita cari di Starbucks, kita duduk. Tapi Pak, di tempat dugem cuma duduk, gak berani, gak ngapain-ngapain. Awal-awal memang gak ngapain-ngapain. Tapi saya harus kasih tahu, roh penurut daging lemah ini. Iya kan? Kenapa Yusuf kabur dari istrinya Potifar? Karena memang harus kabur. 5 menit aja, Yusuf masih di rumah Potifar. Pasti ceritanya beda. Makanya saya katakan anak muda jangan jatuh dalam dosa perzinahan. Sangat mengerikan dan itu keterikatan. Kalau nggak diputusin repot. Ya nanti kalau kau menikah, anak-anakku bisa kena juga dosa perzinahan itu. Turun temurun, kan ngeri kan? Punya anak laki-laki jatuh dalam perzinahan. Anaknya nanti nikah, punya anak laki-laki lagi jatuh dalam perzinahan lagi. Kalau nggak bertobat sebelum masuk ke pernikahan, dosa seks itu bisa turun temurun mengenai anak cucu kita. Sangat mengerikan ya. Makanya daripada kita kena kutuk itu, mendingan kita jaga hidup kudus. Anak muda, kalau kau hidup kudus, doa saya tahun 2025 Tuhan akan angkat engkau, masa depanmu diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, ketika orang menjadi ciptaan yang baru, Bapak Ibu akan melihat banyak hal yang Tuhan siapkan untuk kita. Ya, makanya pertobatan itu penting bagi orang Kristen. Ketika orang dunia nggak bertobat, biarkan saja. Kita sebagai anak Tuhan, jangan ikut-ikutan hidup di dalam dosa. Hari ini saya berkata keras kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saya katakan bapak-bapak, jangan tidak setia terhadap pernikahanmu. Karena banyak rumah tangga mengalami kekurangan, kehancuran ekonomi karena celahnya dari suami. Suami ada perselingkuhan dan ada perzinahan di sana. Ya, kalau ada perzinahan, perselingkuhan, ada orang ketiga, Alkitab mengatakan apa? Akan diambil oleh belalang. Belalang ini mengandung 2. Yang pertama belalang beneran. Karena di Timur Tengah ketika orang lagi punya kebun, hasil bumi gitu, belalang itu bisa ngambil secara fisik. Tapi belalang yang kedua ini Bapak Ibu, tidak kelihatan, tetapi bisa menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya. Ya, makanya Pak, ya bapak-bapak harus hidup kudus. Di tahun 2025. Kenapa? Kalau bapak-bapak suami hidup kudus, di tangannya ada kuasa. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Amin ya. Setan paling tidak mau kalau Bapak Ibu dan saya sadar bahwa kita itu disertai Tuhan. Ya, pemikiran kita, kegelisahan kita, itulah yang dipakai oleh iblis supaya apa? Bapak Ibu dan saya hidupnya tidak tenang. Ya, khotbah malam tahun baru Ibu Gembala di Gading Nias. Ibu Gembala mengatakan apa? Ya, jangan kita ikut dengan ketakutan dunia. Dunia memberikan ketakutan, tapi Bapak Ibu dan saya, kita hidup ada ketenangan. Kenapa? Walaupun ada badai, Tuhan tetap beserta kita. Ya kan, walaupun krisis ekonomi, krisis moneter, walaupun di luar sana banyak perusahaan ditutup, banyak yang di PHK, tetapi anak Tuhan tetap tenang, tetap punya pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya sampai akhir zaman. Ya,
Makanya saya katakan, keberhasilan itu bagi Tuhan memberkati kita sangat mudah. Ya kan, memberkati usaha, memberkati toko, mengangkat Bapak Ibu naik, ada terobosan, ya kan, diberkati, jadi kepala bukan jadi ekor, jadi kepala bukan jadi apa, naik dan bukan turun. Bagi Tuhan itu mudah, semudah membalikan tangan. Tetapi kalau kita diangkat naik, kita diberkati, uang kita banyak, kita sukses, tapi kerohanian kita nol. Bapak Ibu dan saya bukan hanya akhirnya ujung-ujungnya kita bukan menyembah Tuhan, bukan setia sama Tuhan, tapi kita adalah orang-orang yang nanti akan menjadi orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu baik kalau kerohanian kita bagus. Ya, berkat Tuhan itu akan menjadi batu sandungan bagi Bapak Ibu dan saya kalau kerohanian kita tidak baik. Ya, makanya saya katakan, ya, Paulus datang kepada Korintus, jemaat di Korintus. Paulus mengatakan apa? Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Masuk tahun baru 2025, jangan menjadi Kristen-Kristen yang suam-suam kuku. Masuk tahun 2025, kita adalah Kristen-Kristen yang militan cari Tuhan. Ya, yang maunya hidupnya mau dituntun oleh Roh Kudus. Tahun 2025, kita perhatikan kehidupan rohani kita. Perhatikan doanya, perhatikan ibadahnya, perhatikan kita baca Alkitabnya. Kalau hal 3 yang sederhana ini saja, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menjadi ciptaan yang baru. 2025, pengamat boleh ngomong apa, tapi kalau kita bersama Tuhan, segala perkara dan hal-hal yang dahsyat, mujizat besar yang baru sudah datang, itu yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan konsep yang lama. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan kehidupan kita yang lama. Apalagi kehidupan kita yang lama menganggap remeh Tuhan, ya menganggap kalau nggak berdoa nggak masalah, menganggap kalau ke gereja nggak masalah, menganggap kalau nggak baca Alkitab nggak masalah, ya kan? Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang yang menganggap remeh kerohanian. Ya, justru kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipercaya besar oleh Tuhan, adalah orang-orang yang memperhatikan kerohaniannya dengan baik. Sebagai contoh Daniel, anak muda. Tuhan mengkasih predikat kepada Daniel 10 kali lebih cerdas dari orang dunia. Tapi Bapak Ibu lihat, Daniel bukan hanya cerdas, Daniel bukan hanya pintar, Daniel bukan hanya mempunyai kesuksesan, ya kan? Tetapi Daniel juga memperhatikan kehidupan doanya. Ya, sehari 3 kali dia berdoa. Bapak Ibu lihat siapa? Daud. Daud bukan hanya orang yang bisa menjadi raja bagi orang Israel. Bapak Ibu juga lihat, Daud juga adalah orang yang memperhatikan kerohaniannya. Ya, dalam kitab Mazmur, ya di kitab Mazmur hampir 90%, 80% itu yang tulis itu adalah Daud, dan semuanya berbicara bagaimana dia punya hubungan dengan Tuhan yang luar biasa. Karena manusia bisa tidak setia, tapi Tuhan adalah Allah kita yang setia. Ya, 2024 banyak orang mengecewakan kita. Tapi 2024 Tuhan banyak menolong kita, amin. Ya, jangan pernah lupakan itu. Mengingat tahun lalu, ingat akan kebaikan Tuhan, bukan putus cintanya. Ya, bukan ketika aku disakiti. Pak, 2024 banyak yang menyakiti saya. Stop untuk ngomong itu. Tapi ingatlah tahun 2024 bagaimana Tuhan menolong kita. Itulah sumber kekuatan kita untuk bisa maju di tahun ini. Ya kan, hujan berkat tercurah. Ya, tidak bisa kita hitung berkat Tuhan. Abraham ketika disuruh menghitung bintang di langit, dia tidak bisa menghitung banyaknya bintang di langit. Karena Tuhan berjanji, nanti keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Saya katakan kepada Bapak Ibu dan saya, termasuk saya juga, kita tidak akan pernah bisa menghitung berkat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa diselami dengan pikiran dan logika manusia. Tuhan hanya bisa dipercaya oleh kita. Menyelami hatinya Tuhan tidak bisa. Tuhan bisa menyelami hati kita, bisa. Dan Tuhan mau kita mempercayai dia. 2025 penyertaan Tuhan ada. Kita percaya kepadanya. Tetap juga ada pertolongan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya bagi Tuhan bukan pintar cerdas, bukan kemewahan di hadapan Tuhan. Ya, sudahkah kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan? Daud takut akan Tuhan. Dia respect sama Tuhan, dia hormat sama Tuhan. Dia tidak mau mendukakan Roh Kudus. Ya, walaupun Daud pernah jatuh, tapi dia kembali cepat bertobat. Ya, Daud mengatakan apa? Aku lebih baik di rumah Tuhan saja daripada aku di luar. Ya, Daud mengatakan apa?
Ketika dia respect sama Tuhan, dia tahu orang yang takut Tuhan, hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Amin. Ya, 2025. Ya, jadilah orang yang takut Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Orang yang respect sama Tuhan. Ya, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita ada di pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya, kita bisa berbuah banyak. Ya, makanya 2025 jangan takut. Setiap kebutuhan kita Tuhan cukupkan dan kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tidak ada alasan kita takut. Memang kalau kita tanya kepada sains, ilmu pengetahuan gitu, ketakutan adalah hal yang wajar. Iya, tapi kalau ketakutan tidak dibereskan, itu akan menjadi duri dalam daging dalam hidup kita. Dan tidak ada orang yang tenang kalau hidupnya dalam ketakutan. Kesehatan bisa turun, kesehatan kita. Hidup kita nggak bisa tenang. Kualitas tidur kita juga makin buruk. Ya, tidak ada ketenangan kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Tetapi yang Tuhan katakan kepada kita, tenanglah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau Tuhan sudah sertai, itu juga dengan perlindungannya. Kalau Tuhan sudah sertai, itu juga dengan pertolongannya. Kalau Tuhan sertai kita, itu juga dengan mujizatnya. Satu paket, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan selesaikan semua masalah yang kita hadapi. Aku percaya di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang sukar, ya kan, di tengah orang menjerit ketika kekurangan, tapi aku anak Tuhan, minyak anggur, aku berani mengatakan apa? Selama Tuhan menjadi gembalaku dan aku setia menjadi domba-dombanya Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Karena ini perkataan iman, by faith, perkataan iman, ya kan? Perkataan iman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kenyataan mungkin boleh sulit, kenyataan mungkin boleh ceban goceng. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah memberkati kita, ya, tidak ada yang bisa menutup pintu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, percaya bisnismu diberkati, amin. Percaya toko dagangan diberkati. Percaya pekerjaan suami diberkati. Pekerjaan istri yang kalau bekerja istrinya Tuhan berkati. Diberkati juga masa depan anak-anak kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita diberikan kehendak bebas, tetapi kita nggak bisa hidup sebebas-bebasnya. Ya, hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus akan kasih warning kepada Bapak Ibu dan saya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan kalau tidak benar, ada warning dari Roh Kudus. Tetapi kalau kita mau hajar terus, itulah kehendak bebas. Yang dimana akhirnya Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Nah, saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan kita seperti orang dunia. Ya, mengatakan hidup ini hanya sekali, hidup ini hanya sementara. Akhirnya kita barbar dalam hidup kita. Saya katakan, kalau kita punya kehidupan rohani, ya, yang kita lakukan adalah apa? Karena hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya sekali. Berarti apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan, seharusnya selaras dengan kehendak Allah. Hati-hati gitu loh, kehidupan rohani itu sangat penting. Menjaga kita berbuat dosa. Menjaga kita juga untuk apa? Supaya Bapak Ibu dan saya tidak hidup dalam kekhawatiran. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ingat Bapak Ibu, hidup ini hanya sementara. Ingat, hidup ini hanya sementara. Hitung-hitungan. Jadi artinya apa? Bahwa hidup ini benar-benar sementara. Yang sementara ini jangan kita isi dengan hidup yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Ya. Makanya Kolose 3 ayat 2 tadi mengatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi mengajarkan Bapak Ibu, bukan cinta Tuhan, hanya cinta materi, hanya mengejar kesuksesan. Dan di bumi banyak orang khawatir. Tapi kalau kita punya kehidupan rohani yang baik, kita tidak akan pernah khawatir. Dan juga langkah hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mata Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Ya, kalau Papa Reaji mengatakan dulu di sorga itu banyak CCTV. Ya, apa yang kita kerjakan mungkin istri nggak tahu, mungkin suami nggak tahu, mungkin anak-anak tidak tahu. Tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mau benar atau tidak, mata Tuhan itu melihat. Ya, makanya tahun 2025, kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kehidupan rohaninya itu harus diperhatikan. Ya. Pergaulannya itu harus diperhatikan. Oke? Tontonannya itu harus diperhatikan. Apa yang kita baca harus diperhatikan. Jangan sampai tontonannya, bacaannya
pendengarannya, ya apa yang kita tonton, kita baca, kita dengar, ya semuanya melenceng dari firman Tuhan. Jangan sampai kita juga punya pergaulan, ya kan, teman-teman kita adalah teman-teman yang tingkah lakunya melenceng dari firman Tuhan. Itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya akhirnya hidupnya jauh dari kehendak Allah. Ya, hati-hati. Ya, makanya kekhawatiran itu tidak akan hilang. Ya, kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya tidak memperhatikan kerohanian dengan baik. Ya, tahun 2025 seleksi ketat apa yang ada di sekeliling kita. Kalau orang hanya cari Tuhan, hanya mencari berkatnya, suatu saat orang itu akan kecewa. Jangan mencari berkat Tuhan, tapi carilah Tuhan yang memberkati. Ya kan? Kalau kita mencari Tuhan yang memberkati, kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kerajaan Allah yang paling utama, dan kita menghidupi kebenarannya di dalam hidup kita sehari-hari, menjadi pribadi yang taat dan setia. Ya, kita nggak usah minta sama Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita akan terkaget-kaget, terheran-heran bagaimana Tuhan membuka pintu berkat, pintu mujizatnya di tahun 2025. Ya, semua akan ditambahkan kata Tuhan. Ekonomimu akan ditambahkan, keuanganmu akan ditambahkan. Ya, bahkan bukannya ditambahkan, akan ada banyak apa? Banyak hal-hal mujizat. Ada apa? Ada terobosan, ada peningkatan. Ya, ada apa? Ada terobosan yang luar biasa di kantor, di pekerjaan, di toko, di dagang. Ya kan? Sementara orang dunia bekerja keras, tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu tetap bekerja, tapi bersama Tuhan, mujizatnya luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.